itu kalau sudah tahu tekniknya mirip kayak nonton. Tahu-tahu sudah 2 jam gitu. Tahu-tahu udah sehari semalam. Ada orang, teman saya, kerjanya nonton terus dibayar, Pak. Tahu-tahu udah 2 hari dapat duit. Kan enak tuh ya. Tapi nggak usah khawatir, kalau ini Bapak bukan lagi cari materi. Berzikir latihan untuk mengosongkan dunia dari kolbu. Karena kebahagiaan kita setiap kali kita mampu mengosongkan selain Allah dalam kolbu. Kolbu itu bahagianya cuma dengan Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jika masuk selain Allah, dia kolbu gelisah. Masuk titik baru lagi, digelisah, begelisah, begitulah terus. Maka setiap kali orang mampu mengeluarkan noda hitam di kolbunya, ini bahasanya agak vulgar, rasanya mirip seperti orgasme. Inilah yang bikin candu dalam riyadhah. Inilah yang bikin candu dalam khalwat. Inilah yang membuat ahli zikir tidak meninggalkan zikirnya. Yang membuat ahli khalwat tidak mau meninggalkan mihrabnya. Ya. Kalau orang tadi nggak mau lepasin nikahnya karena itu kan, salah satunya sama ini, persis sama, bahkan lebih nikmat, alazzu wa atam. Jadi kalau kita buat definisi, apa itu khalwat? Meninggalkan kesibukan duniawi sesaat, lalu menyibukkan kolbu hanya dengan suatu zikir, tafakkur terhadap nikmat-nikmat dari Allah, muhasabah terhadap kesalahan masa lalu, dan dengan syarat dibimbing oleh seorang guru pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika 3 ini tidak masuk, maka batal khalwatnya. 3, meninggalkan aktivitas dalam waktu tertentu. Berarti handphone, tidur nggak? Nah, idealnya kalau khalwat handphonenya ditaruh, disimpan ke mentornya. 2, yang ketiga apa tadi? Yang pertama meninggalkan, yang kedua tadi zikir khusus, yang ketiga dibimbing oleh seorang guru. Ya, guru ini misalnya punya tim, nah dibimbing oleh tim dia ini yang sudah punya pengalaman. Insya Allah khalwatnya, itikafnya nanti berefek ke dalam diri. Ya. Kenapa mesti ada guru? Kalau kita ada was-was, nanti tinggal tanya kepada guru. Oh, ternyata orang kalau lagi khalwat, tidak semuanya mulus. Ada tipe-tipe orang yang dia khalwat tapi pikirannya masih jalan. Di saat dia berkhalwat, apa yang terjadi? Was-was muncul. Jika was-was sudah muncul, ada yang sanggup melawannya, ada yang tidak sanggup. Ya, disinilah terjadi, mohon maaf, kenapa ada orang khalwat tiba-tiba miring, karena tidak dibimbing oleh guru. Ya, nah, di dalam kitab ini di halaman 199 dikatakan was-was itu ada 2. Ma yu'lamu qat'an an Allah Ta'ala munazzahun anah. Was-was yang datang dari syaitan dan diketahui secara pasti. Apa itu? Jika was-wasnya tentang sesuatu yang bertentangan dengan akidah. Tiba-tiba ada bisikan, Allah dicipta dari apa? Allah tinggal di mana? Ya. Atau ada bisikan, Anallah, anallah, aku Allah, itu pasti batil. Itu pasti batil. Ya. Siapa yang membisikkan itu? Syaitan. Maka disebutkan dalam surah Al-A'raf, ya, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Jika ada tarik-tarikan daripada syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Ya, itu sering terjadi, Pak. Maka untuk melawan ini,
Imam Al-Qushairi itu mewajibkan sebelum khalwat wajib belajar akidah Ahlus Sunnah supaya nggak mikir-mikir tentang Allah aneh-aneh. Ya. Lalu ada yang bukan was-was, dia ilham, mimpi. Ilham mimpinya barangkali mengganggu dia, tapi tidak menyimpang. Nah, hal ini harus dilaporkan kepada mentornya. Mentornya harus lapor kepada gurunya. Nanti ketahuan itu ya, teruskan ambil atau tidak. Jadi itu ada teknik-tekniknya. Beberapa murid kalau zikir, kadang-kadang dia halu. Yang datang setan, tapi nyerupai wali. Bisa Pak, wali masih bisa diserupain sama setan. Yang tidak bisa diserupain oleh setan, cuma Nabi Muhammad SAW. Wali punya korin nggak? Korinnya bisa datang. Tapi Bapak kalau tahu nama ruhaninya si wali, tinggal sebut namanya, maka yang datang pasti dia, bukan korinnya. Maka saya tidak percaya dengan semua mimpi orang atau pengalaman batin orang ketemu Syekh Abdul Qadir, Syekh Syazili, Syekh Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Saya nggak langsung percaya. Ya. Nah ini ada pengalaman. Saya baru dari Banjar asli Pak, ini kan Banjar palsu ini, Banjar Wijaya. Alhamdulillah kita kalau datang ke satu tempat, kita tabarruk, mau menjadi murid dari guru tempatan. Alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan murid dari ulama-ulama yang guru-guru itu dulu favorit saya semua. Di antaranya murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani. Namanya Tuan Guru Wildan, ada di Martapura, murid dari Abah sekumpul. Saya datang, ternyata sudah disiapkan ijazah semuanya, padahal kita nggak request. Ijazah zikir, ijazah talqin, ijazah subhah, tasbih itu ada ijazahnya Pak. Saya dapat beberapa dan dari beliau juga. Ijazah hadis dan kitab hadis. Kita itu kayak surprise bagi saya. Ketika udah selesai pengijazahan segala macam, ikram-ikramnya makan, saya kemudian cerita. Guru, di sana kiai dipanggil guru atau Pak Kiai kita panggil. Tuan Guru, sebenarnya saya dulu pernah bermimpi tahun 2013. Walaupun sudah terlambat. Bermimpi gurunya dari Tuan Guru. Namanya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Saya mimpi. Dalam mimpi itu saya minta ijazah zikir atau ijazah kitab-kitab hadis. Ternyata di alam mimpi pun Syekh Yasin tidak terima kalau orang cuma dapat ijazah dalam mimpi. Kalau ijazah mesti ketemu hidup. Padahal beliau sudah meninggal tuh. Ini wali ini kalau ketemu dalam mimpi, jika benar itu dia gak akan berubah dengan masa hidupnya. Gak mau. Kamu ambil dari murid-muridku. Akhirnya, saya bilang, Tayyib Maulana, baik Tuan Guru, saya akan belajar kepada murid-murid engkau. Saya sampaikan itu kepada Guru Wildan. Ya. Ternyata beliau ngomong ke salah satu muridnya, yang khidmah kepada beliau. Ketika kami sudah keluar, sudah balik, sudah pulang, jika mimpinya ketemu setan yang menyerupai guru saya, pasti setan bilang, aku ijazahkan kamu dalam mimpi. Tapi jika itu benar ruhnya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani guru saya, maka dia akan mengatakan seperti beliau berkata masih hidup, ya, tidak sah ijazah lewat mimpi. Ijazah itu mesti ketemu hidup. Maka saya dengan wasiat dalam mimpi itu wasiat mimpi loh Pak, pengalaman itu.
Saya pakai, ketemu murid Syekh Yasin, walaupun tidak kuliah seperti kita, tapi kan beliau bertahun-tahun dengan Syekh Yasin. Ilmunya di atas semua profesor, ilmu mereka lebih tinggi lah dari kita. Ijazah sanadnya lebih tinggi. Pengalaman itu kita sampaikan, guru ini ngerti. Jadi baru Tuan Guru Wildan ini yang menjelaskan. Ini ciri-cirinya, kalau yang dia temui dalam mimpinya guru saya, pasti guru saya dalam mimpi tidak mengijazahkan. Maka nih siapa saja yang mimpi Syekh Yasin, dijazahkan dalam mimpi, itu bukan Syekh Yasin. Ya, itu mungkin korinnya, ya. Korinnya nyamar jadi Syekh Yasin. Orang minta ijazah, wah nggak enak nolak. Ya.